Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda pembelajar, kali ini kita akan membahas tentang toxic parents. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang toxic parents, kita perlu mengetahui tentang tipe-tipe pola asuh. Nah, pola asuh sendiri bisa kita artikan yaitu cara orang tua mendidik, membimbing, mendisiplinkan anak untuk mencapai kemandirian dan kedewasaan. Nah, dalam psikologi kita mengenali secara umum kita mengenal ada 3 tipe pola asuh. Pola asuh yang pertama yaitu pola asuh otoriter, di mana orang tua memiliki kontrol terhadap anaknya. Jadi anak itu tidak memiliki kebebasan atas dirinya sendiri. Orang tua mengharapkan anak untuk patuh terhadap semua perintah orang tua tanpa pengecualian dan juga tanpa pertanyaan. Yang kedua adalah pola asuh permisif. Pola asuh permisif ini kebalikan dari pola asuh otoriter, ayah bunda. Pola asuh permisif ini anak memiliki kebebasan atas dirinya sendiri. Jadi orang tua tidak memberikan batasan-batasan yang jelas dan juga tidak memberikan arahan maupun bimbingan kepada sang anak. Yang ketiga adalah pola asuh demokratis atau bisa kita sebut dengan pola asuh otoritatif. Pola asuh demokratis adalah pola asuh yang memberikan kebebasan kepada anak untuk mengatur kehidupannya, untuk memilih terhadap suatu perkara seperti itu, akan tetapi dengan bimbingan, arahan dari orang tua seperti itu. Nah, dari 3 pola asuh ini kita bisa menyimpulkan ayah bunda bahwasanya pola asuh yang terbaik adalah pola asuh demokratis, di mana anak mendapatkan kebebasannya, tetapi juga mendapatkan pengarahan dan bimbingan dari orang tua. Nah, sedangkan pola asuh otoriter maupun pola asuh permisif ini jelas tidak baik untuk kita terapkan pada sang anak, apalagi pola asuh otoriter di mana anak itu tidak mendapatkan kebebasan atas dirinya sendiri. Nah, ini kelak di masa depan ini akan mempengaruhi kepribadian anak. Anak jadi lebih sering minder menjadi anak yang pemalu, tidak percaya diri seperti itu. Ini pola asuh otoriter ini berhubungan erat dengan toxic parents, di mana toxic parents kalau kita artikan dari bahasa toxic itu memiliki arti racun, sedangkan parents adalah orang tua Nah, ini maksudnya adalah orang tua yang tidak menghormati dan juga tidak memperlakukan anak dengan baik tidak memperlakukan anak sebagai seorang individu yang merdeka seperti itu, sebagai manusia yang merdeka. Nah, seringkali toxic parents ini berdalih bahwasanya apapun yang dilakukan oleh orang tua itu semata-mata karena kasih sayang orang tua kepada anak atau semata-mata untuk kebaikan sang anak. Padahal jelas bahwasanya toxic parents ini tidak baik untuk mental sang anak baik itu perasaan maupun pikiran sang anak. Nah, kita sebagai orang tua secara sadar maupun tidak sadar bisa jadi kita menjadi toxic parents bagi anak kita Oleh karena itu kita perlu mewaspadai dan kita perlu mengetahui apa itu ciri-ciri dari toxic parent. Ciri-ciri yang pertama adalah orang tua yang sering kali mengutamakan diri sendiri. Mungkin dalam suatu waktu orang tua memiliki kebutuhan berbarengan dengan kebutuhan sang anak. Nah, orang tua dengan toxic parents ini lebih mengutamakan diri sendiri. Misalkan ketika anak itu membutuhkan uang untuk membayar sekolah sedangkan orang tua juga membutuhkan uang untuk keperluannya seperti itu, untuk membeli emas, baju dan lain sebagainya. Nah, orang tua lebih memilih untuk bagaimana kebutuhannya sendiri itu bisa tercukupi dan mengabaikan kebutuhan sang anak. Kemudian yang kedua adalah orang tua yang suka mengontrol sang anak. Nah, ini berhubungan dengan pola asuh otoriter di mana anak itu tidak mendapatkan kebebasan atas dirinya sendiri Orang tua dengan toxic parents meskipun anak itu sudah tumbuh remaja tetap saja dikendalikan oleh orang tua. Bahkan misalkan ketika ingin sekedar berkumpul dengan teman-temannya orang tua ini tidak membolehkan seperti itu. Nah, yang ketiga ciri-cirinya adalah orang tua yang sering menyalahkan sang anak. Mungkin kesalahan itu dilakukan oleh orang tua, akan tetapi karena perasaan tidak nyaman orang tua ini justru menyalahkan sang anak. Dan ini pasti justru akan membuat sang anak itu merasa menjadi orang yang penakut khawatir begitu. Yang keempat
orang tua yang susah mengontrol emosi negatifnya. Mungkin ya anak ketika melakukan sebuah kesalahan seperti itu, orang tua sudah meledak-ledak kemarahannya kepada sang anak ya. Bisa jadi ya anak hanya perlu dinasihati, diberikan penjelasan untuk tidak melakukan kesalahan yang berulang seperti itu. Tetapi orang tua dengan toxic parents, dia lebih memilih untuk marah-marah ya, karena dia tidak bisa mengontrol emosinya seperti itu. Yang kelima adalah merasa bersaing dengan anak. Seharusnya orang tua adalah support system terbaik bagi sang anak. Nah, orang tua dengan toxic parents justru dia merasa bersaing dengan sang anak. Ketika anak mendapatkan kegagalan, seharusnya ya senormalnya orang tua itu juga merasa sedih ya atas kesedihan sang anak. Ketika sang anak mencapai prestasi yang baik gitu ya, kita sebagai support system yang terbaik ya bagi anak, kita juga merasa senang. Nah, orang tua dengan toxic parents ini justru kebalikan ya, ketika anak mencapai prestasinya, mendapatkan prestasinya. Nah, orang tua justru merasa kalah saing dengan sang anak seperti itu. Yang keenam adalah orang tua yang sering mengungkit pemberian orang tua kepada sang anak. Misalkan ya, kamu dulu kan ketika lahiran aku juga yang membiayai gitu ya. Padahal mungkin anak juga tidak tahu ya dan tidak ingat siapa yang membiayai lahiran sang anak seperti itu. Dan itu juga seharusnya memang menjadi tanggung jawab orang tua ya. Tapi orang tua dengan toxic parents, dia sering sekali mengungkit pemberiannya pada sang anak, masalah pendidikan, misalkan uang pendidikan, membelikan mainan, baju dan sebagainya, sering kali diungkit oleh orang tua seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah orang tua yang sering mempermalukan sang anak. Ya, misalkan ketika anak melakukan kesalahan atau ketika di depan teman-temannya, di depan saudara-saudaranya, orang tua sering menyebut dengan sebutan yang tidak pas gitu ya. Dasar si lamban ya, si bodoh, si gendut begitu. Nah, ini mempermalukan sang anak ya, apalagi ketika itu dilakukan orang tua di depan teman-temannya atau saudaranya atau di depan keluarga besarnya seperti itu. Nah, ayah bunda, ketika ayah bunda merasa bahwasanya 7 ciri-ciri ini ada pada diri ayah bunda ya, baik itu 1, 2 atau bahkan 3 ataupun lebih. Nah, kita perlu untuk men-stop ya, berhenti ya melakukan hal-hal seperti ciri-ciri yang sudah kami sebutkan tadi. Kita ganti dengan pengasuhan yang terbaik yang tidak menimbulkan trauma ya atau menyebabkan trauma pada diri sang anak seperti itu. Semoga kita semua ya sebagai orang tua menjadi orang tua yang bijak, yang bisa menginspirasi bagi anak-anak kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.